status pemutakhiran data kita. Kita bisa mengeceknya di sini. Di bagian kanan atas, di sebelah foto kita ada logo lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan masih membahas seputar pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN pada aplikasi MySAPK BKN. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana cara kita mengecek atau cross-check ulang data inputan maupun updatean riwayat yang sudah kita inputkan di MySAPK BKN. Kali ini saya akan membahas bagaimana setelah kita mengetahui ada data yang kemarin kita inputkan ternyata salah. Saya ambil contoh kasus saya sendiri, saya login dulu. Kemarin data yang saya inputkan salah adalah ketika saya mengupdate riwayat keluarga. Ketika saya memasukkan identitas anak saya yang pertama, saya salah menulis nama. Yang seharusnya namanya adalah Raihana Fatimah, saya tulis di sini Raihan Fatimah. Jadi kurang satu huruf. Dan apabila teman-teman mau mengetahui cara mengecek ulang data riwayat yang sudah kita inputkan, bisa dicek di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru pernah mengunjungi channel saya dan mau mengetahui video saya seputar MySAPK BKN, bisa cek di YouTube saya. Caranya tulis di sini Bu Guru Titik, lalu pilih channel saya. Lalu bisa lihat di playlist ini. Di playlist ini ada nama playlist dengan judul seputar MySAPK. Lalu view full playlist. Maka di sini akan nampil video-video saya yang membahas seputar aplikasi MySAPK BKN. Dan akan saya update video terbaru setiap harinya. Kita lanjut ke pembahasan. Apa yang harus saya lakukan setelah saya mengetahui ada data saya yang kemarin saya inputkan itu salah? Sebelumnya, kita harus tahu alur proses PDM. Kita juga harus tahu apa itu PDM dan aplikasi pendukung PDM. PDM atau pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik, sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Lalu untuk aplikasi PDM itu ada namanya MySAPK. MySAPK itu adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk informasi profil pegawai negeri sipil. Lalu ada CASN, adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Lalu ada lagi aplikasi Helpdesk, adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil apabila mengalami permasalahan dalam penggunaan aplikasi mobile MySAPK. Setelah mengetahui aplikasi yang berhubungan dengan PDM, kita juga harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam PDM ASN atau pemutakhiran data mandiri. Yang terlibat yang pertama adalah pengguna. Pengguna itu adalah ASN dan PPT non ASN yang menggunakan MySAPK. Seperti saya sebagai pengguna.
ASN di Kabupaten Banjarnegara, saya menginput data dan riwayat saya di aplikasi MySAPK. Setelah itu ada verifikator. Verifikator adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi. Lalu setelah itu ada juga approval. Approval adalah PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Setelah itu ada admin. Admin adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Jadi dalam proses PDM itu ada 4 user atau ada 4 yang terlibat, yaitu 1 pengguna ASN, kedua verifikator, ketiga approval, dan keempat admin. Dan ini saling berhubungan. Kita lanjut untuk mengetahui hubungan masing-masing. Yang pertama, siapa itu verifikator PDM? Untuk verifikator PDM itu ada 2, yaitu 1 verifikator instansi dan satunya lagi verifikator dan approval PKN. Kita bahas dulu verifikator instansi. Adalah unit kerja kepegawaian kantor wilayah atau kantor atau lembaga non-struktural atau unit pelaksana teknis atau sejenis dan atau kepegawaian di lingkungan kantor pusat. Bisa juga satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan atau badan kepegawaian daerah atau BKD atau sejenisnya. Setelah itu ada verifikator BKN. Selain verifikator, di BKN juga ada approval. Jadi di BKN itu ada yang sebagai verifikator dan juga sebagai approval. Untuk verifikator dan approval di BKN itu adalah unit kerja terkait dengan tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian BKN pusat. Lalu satuan kerja terkait tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kependudukan kepegawaian, yaitu BKN regional. Ya, selain itu di instansi selain ada verifikator juga approval, yaitu unit kerja kepegawaian di lingkungan kantor pusat atau dapat didelegasikan ke unit pelaksana teknis atau sejenis. Lalu badan kepegawaian daerah atau BKD atau dapat didelegasikan ke satuan kerja perangkat daerah atau SKPD ataupun sejenisnya. Jadi untuk approval itu ada 2, yaitu approval instansi dan approval PKN. Lalu untuk verifikator juga ada 2, yaitu verifikator instansi dan verifikator PKN. Jadi di sini tadi kan untuk proses pemutakhiran data mandiri salah satu usernya adalah pengguna seperti saya. Proses PDM bagi pengguna itu seperti ini, yaitu PNS masuk ke MySAPK, lalu memilih update data mandiri, lalu di sini kita input profil kita, lalu kita memilih owner verifikasi yaitu instansi verifikator kita, lalu memeriksa data kita apakah sudah benar atau belum, lalu kita merubah atau mengedit data atau bisa menambahkan data riwayat kita, lalu kita mengunggah dokumen pendukung, lalu memeriksa kembali, lalu mengunduh bukti telah mengikuti pemutakhiran data. Kita juga harus memantau progres verifikasi via layanan notifikasi MySAPK. Nanti akan saya tunjukkan untuk memantau progres verifikasinya, yaitu di menu sebelah mana. Setelah itu, ketika pengguna sudah melakukan input riwayat, maka statusnya akan beralih ke verifikator instansi. Pertama, di verifikator instansi itu dia login ke SIA ESN, lalu memverifikasi data yang masuk
dari pengguna. Setelah itu verifikator menyetujui perubahan data. Setelah itu dia mengirim data ke approval. Approval di sini adalah approval instansi. Ini adalah proses verifikasi ketika apa yang pengguna inputkan sudah benar. Tapi bagaimana kalau inputan kita salah? Misalkan kita salah mengunggah dokumen SK yang seharusnya SK CPNS, misalnya ternyata kita mengunggah SK PNS. Kalau seperti itu, maka prosesnya seperti ini. Verifikator instansi login ke SIA-SN, lalu memverifikasi data, lalu dia mengecek data kita. Misalnya data kita ada yang salah, verifikator menolak perubahan data. Lalu verifikator mengirim notifikasi ke pengguna. Jadi kalau ada hal seperti itu, verifikator tidak mengirim ke approval instansi, tapi dia akan mengirim balik ke kita, ke pengguna. Kita lanjutkan. Jadi di sini proses persetujuan data oleh instansi. Jadi seperti tadi, misalkan verifikator mengecek ternyata data kita sudah benar, dia akan dikirim ke approval instansi. Nah, di approval instansi itu prosesnya seperti ini. Pertama, approval dia login ke aplikasi SIA-SN, kemudian menerima hasil verifikasi data dari verifikator. Lalu dia menyetujui data, misalnya ternyata sudah benar, dia menyetujui data. Setelah data disetujui, dia mengirim data tersebut ke verifikator BKN. Tapi misalnya bagaimana kalau ternyata sudah diverifikasi oleh verifikator instansi, tapi dia tidak disetujui oleh verifikator PKN. Apabila seperti itu, maka prosesnya seperti ini. Approval instansi login ke SIA-SN, lalu menerima hasil verifikasi data dari verifikator, lalu tidak menyetujui data. Lalu untuk verifikator instansi, dia akan mengirim notifikasi ke pengguna. Kita lanjutkan. Misalkan kasusnya itu sudah di approval instansi dan instansi menyetujui, maka datanya akan dikirim ke verifikator PKN. Setelah datanya masuk ke verifikator PKN, maka seperti ini. Verifikator dia login ke SIA-SN. Setelah itu dia memverifikasi data yang telah dikirim oleh approval instansi. Setelah itu dia memverifikasi dan menyetujui perubahan data, lalu datanya dikirim ke approval PKN. Tapi misalnya di verifikator PKN tidak disetujui datanya atau perubahan datanya, maka prosesnya seperti ini. Apabila verifikasi data tidak sesuai oleh verifikator PKN, prosesnya seperti ini. Verifikator PKN login ke SIA-SN, lalu dia melakukan verifikasi data. Lalu verifikator PKN tidak menyetujui perubahan data, lalu dia akan mengirim kembali ke pengguna. Maksudnya mengirim ke pengguna ya, bukan ke approval PKN. Jadi apabila di verifikator PKN menemukan suatu data yang tidak sesuai atau salah, dia tidak akan melanjutkan ke approval PKN, tapi dia mengirimkan notifikasi ke pengguna atau ke kita. Lalu ketika posisinya sudah di approval PKN, maka seperti ini. Approval PKN, dia login ke SIA-SN. Setelah itu dia menerima hasil verifikasi data dari verifikator. Setelah itu dia menyetujui data. Setelah itu prosesnya selesai. Lalu bagaimana kalau approval di sini menolak? Kalau approval di sini menolak, itu prosesnya seperti ini. Approval PKN login ke SIA-SN.
Setelah itu dia menerima hasil verifikasi data dari verifikator. Dan setelah itu dia misalnya tidak menyetujui data karena datanya salah atau ada yang kurang. Maka approval PKN akan mengirimkan data ke pengguna. Jadi kita nanti dapat notifikasi bahwa data kita tidak disetujui, seperti itu. Jadi proses secara garis besar itu seperti ini. Alur proses pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN. Pengguna mengisi data, setelah itu diverifikasi oleh instansi. Apabila ditolak, maka dia akan kembali lagi ke pengguna. Tapi apabila di verifikator instansi ini disetujui, dia akan lanjut ke approval instansi. Di approval instansi ini, dia akan di-approve ataupun ditolak. Kalau di-approve, dia akan dikirim ke verifikator PKN. Tapi kalau ditolak, untuk approval instansi ini akan mengirimkan notifikasi ke pengguna atau kita. Setelah di verifikator PKN, di sini diverifikasi oleh PKN. Apabila ada data yang kurang maupun salah, dia akan mengirimkan notifikasi lagi ke kita. Tapi misalnya verifikator PKN sudah menyetujui data dan memverifikasi data kita benar dan lengkap, dia akan lanjut ke approval PKN. Setelah lanjut ke approval PKN, dia akan mengecek. Kalau tidak di-approve, maka approval PKN akan mengirimkan notifikasi ke kita. Tapi kalau approval PKN menyetujui data kita, maka di sini disetujui, di-approve, dan statusnya selesai. Jadi setelah sedikit mengetahui alur proses pemutakhiran data mandiri di MySAPK BKN, kita jadi tidak perlu khawatir apabila ada kekurangan kita atau inputan kita yang salah atau kurang. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah satu, kita bisa menghubungi verifikator instansi kita masing-masing, atau kedua, kita bisa mengecek status pemutakhiran data kita. Kita bisa mengeceknya di sini. Di bagian kanan atas, di sebelah foto kita ada logo lonceng. Kita bisa klik, di situ kita bisa lihat notifikasi. Apabila di sini muncul notifikasi pemberitahuan status updatean kita, maka akan muncul. Dan cara ketiga adalah kita bisa menggunakan fasilitas helpdesk. Untuk menghubungi helpdesk, caranya di sebelah sini ada logo tanda tanya. Kita bisa klik untuk bantuan. Setelah terbuka, kita bisa mengisi nama lengkap, email, layanan, judul, dan pesan. Misalkan kita di sini menulis pesan menanyakan perihal data yang salah, kita input kemarin apa yang harus kita lakukan. Setelah kita submit, kita tinggal tunggu balasan dari helpdesk BKN. Dan yang keempat adalah kita bisa menunggu nanti misalnya BKN membuka waktu untuk perubahan data bagi yang kemarin ada yang salah. Sampai sekarang belum ada info dari BKN mengenai permasalahan bagi ada yang salah input maupun update data di MySAPK BKN. Tapi saya kira kita tidak perlu khawatir karena ke depan BKN akan memfasilitasi atau memberikan solusi bagi kita yang salah update maupun input data. Jadi seperti itu proses pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.